Teman-teman, pembacaan Alkitab kita yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai dengan 18. Sekali lagi 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai dengan 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Teman-teman, di sini saya punya dua judul, yaitu berdoa dan mengucap syukur. Nah, doa adalah nafas kehidupan. Doa juga seringkali tidak melepaskan kita dari masalah. Tetapi doa dapat memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Doa bukan jalan terakhir, tetapi doa juga harus menjadi yang utama dan pertama. Terwujudnya sebuah doa seringkali merupakan kerjasama kita dan anugerahnya. Misalnya, torang berdoa supaya torang mau dapat pekerjaan, tetapi torang mau cari pekerjaan itu. Nah, begitu doa. Doa adalah nafas hidup, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Sama yang kita ada bilang tadi, kalau torang cari itu pekerjaan, torang cari itu misalnya torang cari kalau torang mau masuk universitas mana, kalau torang tidak ada usaha mau cari itu, sama yang sia-sia. Permintaan itu sama permintaan dengan harapan. Kalau torang tidak ada permintaan, pastinya tidak mau ada harapan. Kan permintaan dulu baru torang harap Tuhan menjawab torang berdoa toh. Nah, seperti itu. Pujian kepada Tuhan. Nah, teman-teman, pujian kepada Tuhan itu bukan selalu dalam kata selalu torang di gereja hari-hari torang menyembah, torang hari-hari torang tepuk-tepuk tangan sama yang di gereja nyanda. Pujian kepada Tuhan itu banyak, seperti kalau misalnya pujian itu nyanda torang selalu tepuk-tepuk tangan, tari-tarian kepada Tuhan, tidak selalu, teman-teman. Nah, saya punya satu cerita, teman-teman. Cerita di mana ini real dalam kehidupan saya pribadi. Di mana suatu ketika saya masih SMP, orang ada belajar agama, terus ibu begini. Ibu waktu pagi-pagi kemari ada bangun ya nak berdoa. Kong ibu kurang ada berdoa di jalan. Kan torang ibu itu yang ada di Mitra itu torang sekolah itu kampung sebelahan. Nah, pun dia datang di sekolah dengan motor. Nah, Kong teman-teman dia bilang begini. Ibu bilang begini. Kong ini tahu ibu berdoa di motor. Kong saya pribadi merespon, oh iyo masa ibu berdoa kompo sambil bawa motor? Kok ibu bilang iyo ibu berdoa sambil bawa motor. Kok kita tanya bagaimana dong bu? Kok ibu bilang apa? Ibu berdoa dalam hati. Kalau kita bilang berdoa dalam hati itu bagaimana? Ibu bilang berdoa dalam hati itu Tuhan, minta pengampunan dulu Tuhan, minta maaf karena guru jadi ibu cepat-cepat mau berfinjer mungkin, jadi guru cepat-cepat sampai akhirnya dia lupa berdoa. Ibu bilang minta maaf kepada Tuhan karena nak berdoa. Bilang Tuhan jaga, lindungi, berkati, sertai, tibakan di tempat saya dengan selamat. Dan puji Tuhan, ibu sampai di sekolah dengan sehat.
Nah, dari situ teman-teman saya tatanam dang pak kita pikiran, berarti kalau orang boleh, kalau kita misalnya sendiri lupa mau berdoa kepada Tuhan, berarti boleh orang mau berdoa dalam hati. Nah, pada saat suatu ketika ketika saya sedang sekolah masih SMK, saya cepat-cepat tuh karena bangun kemari jam 6.55. Nah, bangun Tuhan setelah kita naik motor, kemudian kita itu dapat iyo ada itu ibu agama ada bilang boleh dan jadi kita berdoa puji Tuhan teman-teman. Saya pribadi boleh sampai di sekolah dengan selamat. Cuma teman-teman cuma orang nyenda mungkin orang masa lalu orang nyenda disarankan orang nak mau berdoa teman-teman boleh. Sesibuk-sibuknya orang sebagai umat yang percaya, tetap orang mesti utamakan doa. Nah, yang kedua mengucap syukur. Mengucap syukur adalah ungkapan rasa terima kasih kepada Tuhan, menghargai dan mengakui atas segala hikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita umat yang percaya. Nah, teman-teman, ucapan syukur itu merupakan bentuk pengungkapan atau cara di mana kita pertama menyerahkan segalanya termasuk masalah-masalah yang kita alami ke dalam tangan Tuhan. Kalau orang ada masalah, sekalipun itu berat, itu nyanda, itu berat, susah mati sekali, tetap orang taruh di dalam tangan Tuhan. Karena orang yakin Tuhan boleh mengubah segala sesuatu itu indah. Yang kedua, berserah sepenuhnya. Orang berserah, percaya juga ke Tuhan. Tuhan pasti nak membiarkan DP anak-anak, apalagi orang masa-masa kuliah, orang berserah penuh kepada Tuhan. Ada masalah-masalah orang tugas atau apa, bolehlah orang refreshing atau bagaimana, orang tetap juga harus berdoa, orang ucapkan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diproses sesuai cara dan kehendak Tuhan. Berikut, membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Membiarkan Tuhan proses orang, biarkan Tuhan kasih orang mengalir orang ke dalam kehidupan. Membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam mengubahkan hidup kita, menghargai segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita hari ini. Nah, teman-teman, orang selalu orang tiap minggu dibenahi dengan firman Tuhan, orang ke gereja, orang dengar firman. Jadi orang tetap ada rasa syukur, dan orang pun sebagai mahasiswa, orang bersyukur teman-teman, orang boleh duduk di bangku kuliah. Orang lihat orang teman-teman lain mungkin tidak dapat kuliah, mungkin karena biaya atau masalah lain. Jadi orang bersyukur teman-teman, dan orang bersyukur orang diberikan Tuhan orang tua yang mampu, orang tua yang membiayai orang lihat contoh teman-teman di sini, orang lihat yang badut-badut di jalanan, yang badut-badut ada di Manado ini. Orang lihat dorang masih kecil saja, dorang cari doi, apalagi orang. Jadi selalu banyak yang kita dengar, dan banyak firman Tuhan bilang jangan terlalu orang mau lihat ke atas teman-teman, sekali-sekalilah orang lihat ke bawah. Karena apa? Karena orang bilang
Torang susah sekali, padahal ada teman-teman yang lebih susah, lebih di bawah torang. Jadi jangan torang selalu lihat tinggi, lihat ke atas, torang selalu lihat ke bawah, teman-teman. Tuhan ajarkan torang for selalu saling menghargai. Tuhan ajarkan torang for torang mau mengucap syukur kepada Tuhan dalam bentuk apapun itu. Dalam torang susah, senang, torang sakit, tetap torang mengucap syukur kepada Tuhan. Percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang kita alami hari ini, ada suatu rencana besar yang Tuhan sediakan bagi torang. Torang jangan khawatir akan torang masa depan, karena Tuhan pasti sediakan masing-masing dari kita. Tergantung kita bagaimana usaha kita for torang mau terima Tuhan pe karunia itu Tuhan mau kasih pada torang. Bagaimana apa yang Tuhan sedang siapkan itu Tuhan kurang mau tunggu torang siap ndak, torang mau terima apa yang dia bikin itu. Jadi torang tetap bersyukur kepada Tuhan, no, biarpun perang dalam keadaan susah. Dalam kitab Filipi 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Dari ayat ini, teman-teman, kita bisa melihat bahwa kita tidak perlu khawatir, tetapi kita diperkenankan untuk menyampaikan keinginan dan harapan kita kepada Tuhan, dan itu dilakukan dalam doa dan permohonan yang disertai dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, sekiranya firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada saat ini, biarpun singkat, padat, tapi semoga teman-teman bisa belajar memahami akan kebenaran firman Tuhan, apa maksud dari Tuhan di setiap torang kehidupan. Jadi tetaplah torang mau berdoa, dan tetaplah torang selalu selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Torang tetap mengucap syukur kepada Tuhan, dan jangan lupa berdoa. Sekian, dan tetap semangat for torang yang meraih cita-cita, teman-teman, jangan patah semangat. Torang gapai torang pe sarjana itu, jangan lupa berdoa dan jangan lupa mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai hati. Terima kasih.